Di akhir pekan, biasanya Andik dan kawan-kawan menjadi tuan rumah bagi para relawan dan komunitas pencinta lingkungan. Mereka melakukan penanaman mangrove yang pada waktu jangka panjang berguna untuk melindungi garis padan pantai dari terpaan ombak Laut Selatan. Ini enak nih. Di sini? Ya. Ayo, siapa anak muda? Saya. Cowok. Siapa yang duluan? Masuk. Siapa tidak boleh, Pak? Boleh. Ayo, siapa yang pengen basah-basah? Ayo. Gini ya. Gini nantinya nanamnya gini. Ya. Untuk satu kali kalian yang ya. Dilubang ya. Terumbu karang bisa jadi penentu jenis biota laut yang ada di suatu wilayah. Dulu, karena ketidaktahuan para nelayan dalam menangkap ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, akibatnya dalam waktu yang tak lama berbagai jenis terumbu karang di sekitar tempat ini menjadi hancur. Karena selain bertujuan mendapat hasil laut, namun ternyata ragam jenis terumbunya pun menjadi material yang laku untuk diperjualbelikan. Dulu kita, kalau saya sih, orang pengerusak laut yang nomor 1 di sini. Dulu alasannya kita nyari ikan pakai bom, menangkap penyu. Kan kita kan nyari ini, gampangnya aja nyari ikan. Ternyata sekarang dampaknya baru terasa. Nyari ikan susah. Setelah menjadi pelaku perusakan karena didasari ketidaktahuan, kini Bagio malah menjadi penjaga atau garda terdepan yang akan menghadang jika ada yang ingin melakukan perbuatan tercela dengan cara merusak habitat laut termasuk terumbu karang di tempat ini. Saya kan mulai tahu sadar bahwa nyari ikan di laut itu nggak harus merusak. Selama ini seluruh teman-teman di sini sudah ikut menanam terumbu, menjaga terumbu dan lain sebagainya, menjaga pantai. Misalkan kalau ada pengunjung yang mau rusak misalkan gitu, ya kita omongin aja dulu. Kalau memang nggak bisa diomongin, suruh pulang aja. Kini dengan pendekatan yang dilakukan Andik dan teman-teman dari Sahabat Alam, mereka berhasil merubah kebiasaan masyarakat dan bahkan saling bahu-membahu melakukan rehabilitasi terumbu karang. Mereka menggunakan bahan-bahan material yang dapat dengan mudah ditemukan di Kondang Merak. Upaya yang dilakukan Sahabat Alam ini menarik minat Jeren, seorang pemerhati terumbu karang dari Belanda dan mengenalkan sistem rehabilitasi terumbu karang Bio-Rock System. Sistem ini dapat mempercepat pertumbuhan terumbu karang bila dibandingkan dengan cara yang alami. Namun hal ini tentu secara jangka panjang perlu dibuktikan dulu hasilnya. Ini adalah salah satu teknik rehabilitasi terumbu karang yang sedang dipraktekkan oleh Jiren, disebut dengan Bio-Rock System. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan terumbu karang dengan menggunakan tenaga surya. Ternyata dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi terumbu karang hingga mencapai ukuran yang ideal. Aku menjadi mengerti betapa kesalnya masyarakat lokal dan Salam bila ada yang merusak terumbu karang di tempat ini. Yang aku baru tahu bahwa ternyata hutan Kondang Merak juga menjadi habitat kupu-kupu. Yamsil, anggota Salam yang meneliti kupu-kupu di sini, mengajakku untuk menangkap kupu-kupu. Awalnya, aku menganggap ini sebagai sesuatu yang mudah. Tapi setelah aku merasakannya, ternyata sangat sulit. Saya nangkep ya. Yamsil adalah seorang ahli mengenai jenis kupu-kupu. Dia begitu mencintai dunianya. Usianya yang masih sangat muda bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan yang dalam tentang dunia kupu-kupu.
Di luar dugaanku, dia ternyata sangat ahli dan sangat menguasai tentang dunia hewan yang memiliki warna beragam dan sangat eksotis ini. Seharian aku mengikuti Yamzil mendata jenis kupu-kupu. Dan yang paling mengejutkan, ternyata selama ia melakukan pendataan di hutan perhutani kondang ini, sudah terdata sekitar 60 jenis kupu-kupu. Sambil melihat Yamzil mendata hasil buruannya, aku ingin tahu seperti apa dunia kupu-kupu di matanya. Samyasil, Ya. melihat jenis kupu-kupu yang banyak tadi di lapangan, kondisi kupu-kupu di Indonesia sendiri itu seperti apa? Kalau keanekaragaman jenis kupu-kupu di Indonesia itu nomor 3 di dunia. Nomor 3 di Ya. dunia. Dan nomor 1 Brasil, 2 Peru, 3 Indonesia. Tetapi endemisitas keanekaragaman kupu-kupu itu paling tinggi di Indonesia. Paling tinggi Iya, di paling tinggi di Indonesia. Indonesia itu. Kalau di Indonesia sendiri, jenis kupu-kupu yang paling banyak di pulau mana, Mas? Kalau pulau dulu dikenal Kingdom of Butterfly, itu tempatnya di Taman Nasional Bantimurung. Itu oleh naturalis Wales, itu disebut Kingdom of Butterfly karena di situ terdapat 200 lebih jenis kupu-kupu. Dari Yamzil, akhirnya aku lumayan banyak tahu tentang ragam dan jenis kupu-kupu sebagai hewan yang unik dan memiliki peran penting dalam satu siklus kehidupan ekosistem.